Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, kita jumpa lagi dalam bimbingan UTBK. Kali ini kita akan membicarakan trik untuk mengalahkan soal-soal ketaksamaan di UTBK. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah berasal dari SBMPTN tahun 2013. Jika diketahui nilai A itu antara 1 dan 2, maka semua nilai X yang memenuhi pertindasamaan min X kuadrat plus 2X min 6 per X kuadrat plus 3X lebih kecil sama dengan 0 adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan memanfaatkan kelemahan daripada soal pilihan ganda. Perhatikan di sini penyebutnya ini tidak boleh 0. Karena kalau penyebutnya bernilai 0, pasti bentuk pecahan ini menjadi tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Oleh karena itu, kita cek saja antara A, B, C, D ini, ya, yang mana yang memuat 0 dan min 3 atau min 3. Ya, karena di sini kuadrat plus 3x akan bernilai 0 ketika x-nya ya sama dengan min 0 atau min 3. Ya, mudah saja untuk mencari pembuat nolnya. X kuadrat plus 3x kita faktorkan menjadi x dikali x plus 3 sehingga x sama dengan 0, x sama dengan min 3. Jadi ketika x sama dengan 0 atau x sama dengan min 3, maka penyebutnya bernilai 0. Nah, kita cek di antara A, B, C, D ini yang mana opsi yang memuat 0 atau min 3. Dan itu tidak mungkin sebagai jawabannya. Kita cek saja A, B, B ini memuat 0. B memuat 0. Maka tidak mungkin sebagai jawabannya. Dari mana X lebih besar sama dengan min 2 ini memuat 0. Kemudian C juga memuat berapa? Memuat min 3. X lebih kecil sama dengan min 2. Ini memuat min 3. Maka B dan C ini absurd atau tidak mungkin sebagai jawabannya. Jadi ketika X tidak sama dengan 0 atau min 3, maka B dan C ini adalah absurd atau tidak mungkin sebagai jawabannya. Dan kemudian kita cek lagi, kalau X kita perbesar, misalnya saja 1 triliun, maksudnya X besar di sini adalah bilangan bulat atau bilangan real yang sangat besar. Ya, bilangan bulat atau bilangan real yang sangat besar, 1 triliun, 1 miliar misalnya, maka pembilangnya ya, dalam hal ini min X kuadrat plus 2X plus min 6 ini itu pasti bernilai negatif. Kemudian penyebutnya kalau kita substitusikan untuk X yang besar, misalnya 1 miliar, 1 triliun, ini bernilai positif. Akibatnya bilangan, kalau penyebutnya positif, pembilangan negatif, maka pecahan ini pasti bernilai negatif untuk X yang sangat besar. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, karena bilangan negatif itu pasti lebih kecil daripada 0. Oleh karena itu, maka opsi yang memuat memuat apa X yang sangat besar itu dicurigai sebagai jawabannya. Opsi yang tidak memuat X yang sangat besar itu kita delete saja. Yang mana yang tidak memuat X yang sangat besar itu tentu saja si D, ya, si D dan si E, si D dan si E. Ini tidak memuat nilai X yang sangat besar. Oleh karena itu, ini tidak mungkin sebagai jawabannya. B dan E absurd. Maka yang tersisa hanya si A. Maka si A lah satu-satu jawabannya. Oke, jadi soal berikut ini ya berasal daripada SBMPTN tahun 2014. Kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian daripada X kuadrat plus 1/X lebih kecil sama dengan 2. Jadi dilihat dari soal ini, maka himpunan penyelesaiannya pasti berupa interval. Oleh karena itu si A ini tidak mungkin sebagai jawabannya. Oke, selanjutnya kita coba saja untuk X yang sangat besar. Ketika X-nya sangat besar, nah, saya maksud sangat besar di sini misalnya 1 triliun, maka X kuadrat plus 1/X ini itu pasti lebih besar daripada 2. Ini bertentangan dengan fakta di dalam soal. Lebih kecil sama dengan 2. Jadi ruas kiri itu harus lebih besar daripada ruas kanan. Maka opsi di sini yang memuat X yang sangat besar, ya, yaitu C. Si C itu pasti jawaban yang salah. Oleh karena itu ada di si C ini harus kita delete. Nah, ada si C kita delete. Jadi A absurd. Si C juga absurd. Kemudian
Kita lihat di sini, kita ambil misal saja X-nya sama dengan min 1. Yang memuat min 1 siapa? Si C dan si E. Tapi si D tidak memuat min 1. Si B dan maksud saya si yang belum di-delete adalah si B dan si E. Sedangkan si D tidak. Kita cek ketika X sama dengan min 1, maka min 1 pangkat 2 plus seper min 1 adalah 0. 0 lebih kecil 2. Maka ketika X-nya kita ganti dengan min 1, akibatkan pernyataan dalam soal ini adalah benar. Maka semua opsi yang tersisa yang belum di-delete yang memuat bilangan min 1 itu kita anggap kita curigai sebagai jawabannya, sedangkan yang tidak memuat min 1 itu sedikit kita langsung delete saja. Jadi yang memuat min 1 tadi adalah si B dan si E. Nah, kita sekarang cari sebuah bilangan yang tidak berada di salah satu opsi tapi berada di opsi yang lain. Apa itu? Min 3/2. Min 3/2 ada di E tapi tidak ada di B. Ketika min 3/2 kita substitusikan ke ketidaksamaan dalam soal 9/4 atau 2/4 ditambah seper min 3/2 yaitu min 2/3 dibuat 1/4 dikurang min 2 dikurang 2/3 itu pasti lebih kecil daripada 2. Akibatnya ketika X-nya sama dengan min 3/2 maka ketidaksamaan dalam soal bernilai benar, yaitu kita dapatkan tadi 9/4 dikurang 2/3 itu lebih kecil daripada 2. Jadi akibatnya pernyataan atau opsi himpunan penyelesaian yang benar itu adalah di opsi E. Kenapa? Karena si C ini tidak, karena si B maksud saya, si B ini tidak memuat min 3/2. Sedangkan si E ini jelas memuat min 3/2. Ya, saya ulangi lagi. Ya, karena tadi ketika kita substitusikan X sama dengan min 3/2 ke ternyata memenuhi, maka akibatnya min 3/2 ini pastilah salah satu daripada anggota himpunan penyelesaian. Karena di sini tadi si B tidak memuat min 3/2, tapi si E lah yang memuat min 3/2, akibatnya si E lah jawaban yang kita cari. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Kita diminta dalam soal mencari semua bilangan real X yang memenuhi ketidaksamaan ini, yaitu X per 2 min X lebih besar 2 plus X per X. Oke, kita cari saja ya, dengan cara memanfaatkan kelemahan soal pilihan. Misalnya saja X itu sangat besar, maka akibatnya apa? Akibatnya ruas kiri pasti negatif, ya, sedangkan ruas kanan pasti positif. Jadi negatif lebih besar daripada positif, bilangan negatif lebih besar dari positif. Ini adalah pernyataan yang salah, ya, pernyataan yang salah. Akibatnya semua opsi yang memuat bilangan yang sangat besar, X yang sangat besar itu pasti adalah opsi yang salah dan harus kita delete saja. Yang manakah itu? Yang C, yang D. Yang mana menunjukkan dia memuat bilangan yang sangat besar? Itu dia. X lebih besar daripada 2. X lebih besar daripada akar 2 ini memuat nilai yang sangat besar. Ya. C dan D kita delete saja. Jadi ketika X sangat besar, ya, maka tidak memenuhi pernyataan dalam soal atau ketidaksamaan dalam soal. Maka yang jelas tadi si B harus kita delete, si C harus kita delete, si D harus kita delete ketika itu. C kita delete, D harus kita delete. Nah, bagaimana kalau seandainya X-nya ini negatif yang sangat besar, misalnya min 1 miliar, min 1 triliun misalnya saja. Maka kita cek saja yang di ruas kanan pasti bernilai positif, sedangkan di ruas kiri X-nya tadi negatif besar, sedangkan bawahnya atau penyebutnya
bernilai 2 min X, karena 2 dikurangi bilangan negatif besar itu adalah positif. Penbilangnya X, ya, itu negatif. Bilangan negatif dibagi positif, itu hasilnya negatif, bilangan negatif. Sedangkan di ruas kanan, yaitu 2 plus X itu pasti negatif. X-nya negatif, maka bilangan negatif dibagi negatif adalah positif. Jadi kalau demikian, bilangan negatif lebih besar daripada positif, itu juga pernyataan yang salah. Akibatnya, lagi-lagi, si B, si C, si D ini adalah, si B, si C, D ini pasti adalah, si B, si C, si D ini adalah pernyataan yang salah. Jadi lebih mudah sebenarnya kita mengambil X-nya negatif yang sangat besar. Ketika X-nya negatif yang sangat besar, maka kita dapatkan bahwa di ruas kiri, saya ulang, X-nya negatif, 2 min X-nya positif. Maka bilangan di ruas kiri adalah negatif. Sedangkan ruas kanan sudah pasti positif. 2 plus X negatif, penyebutnya negatif, maka positif. Negatif, bilangan negatif lebih besar daripada bilangan positif adalah pernyataan yang salah. Maka oleh karena itu, opsi yang memuat bilangan negatif yang besar, misalnya min 1 triliun, min 1 juta, ya, contohnya bilangan negatif besar itu ya. Jadi yang saya maksud dengan bilangan negatif yang besar itu adalah min 1 triliun, min 1 juta, ketidaksamaan dalam soal maka tidak memenuhi. Akibatnya B, C, D ini pernyataan yang salah. Nah, yang tersisa adalah opsi A dan E. Kita ambil ada di E tapi tidak ada di A. Kalau kita ambil 1 per 2 minus 1, 1. 2 plus 1 per 1, 3. 1 lebih besar daripada 3, jadi pernyataan yang salah. Jadi opsi yang memuat 1 yaitu si E itu salah. Maka satu-satunya jawaban tersisa adalah si A, dan si A lah pasti jawabannya. Jika kita delete, si A lah jawabannya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian X akar 6 min X lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cek saja. Kita ambil di sini misalnya saja negatif, X-nya negatif yang sangat besar. Kita coba untuk X negatif sangat besar, ya. Min 1 triliun, min 1 miliar misalnya. Ketika X-nya sama dengan negatif besar, misalnya min 1 triliun, min 1 miliar, maka sudah pasti di ruas kiri ini bernilai negatif. Negatif. Jadi X ini negatif besar. Ya. Sedangkan akar 6 min X ini positif besar. Jadi negatif dikurang positif pasti negatif. Dan negatif lebih besar sama dengan 0 itu adalah pernyataan yang salah. Ya. Di ruas kiri negatif, di ruas kanan 0. Tandanya di sini yang dipakai lebih besar. Maka pernyataan itu salah, negatif, bilang negatif lebih besar daripada 0, pernyataan yang salah. Maka yang membuat negatif besar yaitu si A, si B maupun si E itu adalah pernyataan yang salah. Maka tersisa C dan D. Jadi ketika negatif besar, maka si A, si B, si E ini jelas kita langsung pilih saja. Karena pernyataan itu salah. Antara si C dan D kita ambil X-nya sama dengan 1. Karena si C memuat 1, tapi si D tidak. Kalau kita substitusikan 1 ke X, maka kita dapatkan 1 min akar 6 kurang 1. Jadi 1 dikurangi akar 5. Ini jelas bilangan negatif, 1 kurang akar 5. Negatif lebih besar dari 0. Juga pernyataan yang salah. Akibatnya yang memuat 1 itu pasti salah. Jadi si C yang memuat 1 ini pasti salah. Maka tersisa jawaban opsi yang tersisa adalah D. Maka si Oke, demikianlah tadi bimbingan UTBK, yaitu bagaimana trik mengalahkan soal-soal ketaksamaan di UTBK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.